kejahatan paling mengerikan di Malaysia selama bertahun-tahun. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mungkin buat yang pernah nonton videoku notice kalau biasanya backgroundnya nggak kayak gini ya. Ini aku ganti biar ada variasi, jadi nggak bosen. Meskipun nggak begitu kelihatan itu tulisannya apa atau fotonya siapa yang kupasang. So, kali ini aku akan membahas tentang kasus kejahatan paling ngeri yang menggemparkan negara Malaysia, khususnya dekade lalu. Di mana tragedinya melibatkan seorang gadis belia, korban kebrutalan para pelaku kejahatan. Anyway, video ini adalah request dari teman kita di Malaysia dan terima kasih untuk sarannya. So, aku akan coba buat bahas. Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Malaysia terletak di wilayah Asia Tenggara dan terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang ditempati sekitar 80% penduduknya, dan Malaysia Timur berada di Pulau Kalimantan atau Borneo, berbatasan langsung dengan Indonesia. Tak hanya itu, Malaysia juga mempunyai lebih dari 870 pulau lain di lepas pantainya. Negara ini dibagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, yaitu Labuan, Putrajaya, dan Kuala Lumpur. Ngomongin tentang Kuala Lumpur, pada 11 September 1999, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Nurin Jaslin Jazimin dari pasangan Jazimin Abdul Jalil dan Norasian Bistaman. Keluarga tersebut tinggal di Section 1 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Nurin kecil mempunyai penyakit bawaan yang telah diderita sejak lahir, yaitu penyakit ginjal dan darah tinggi, membuatnya harus minum obat sekali sehari selama seumur hidup, atau ginjalnya bakal mengalami pembengkakan serius. Gadis cantik tersebut bersekolah di Sekolah Dasar Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. 20 Agustus 2007, pada jam setengah 9 waktu Malaysia, Nurin yang saat itu sudah berusia 8 tahun, rencananya mau pergi ke pasar malam buat beli jepitan rambut. Nah, dia ini pergi sendirian setelah orang tuanya ngizinin, karena menurut orang tuanya, pasar malamnya itu deket banget dari rumah. Jadi ya udah nggak apa-apa biar dia pergi sendiri. Tapi ternyata, dugaan mereka bahwa anaknya akan baik-baik saja keluar malam sendirian adalah salah, karena sejak saat itu, gadis kecil tersebut tidak pernah terlihat kembali. Nurin yang belum juga balik ke rumah meskipun malam telah larut, membuat orang tuanya mulai cemas. Mereka pun mutusin untuk pergi ke pasar malam mencari dia, dengan mendatangi semua toko dan nanyain orang-orang yang ada di pasar malam ataupun di pinggir jalan. Namun hasilnya nihil. Nurin belum juga ditemukan. Akhirnya keluarga Nurin pun melaporkan hal ini pada kepolisian pada sekitar jam 12 malam. Dengan segera, polisi menentukan kasus ini sebagai kasus orang hilang. Berbagai usaha pencarian dilakukan melalui media serta masyarakat, termasuk tak ketinggalan beberapa badan LSM. Sebenarnya, kabarnya ada satu saksi mata yang bilang dia melihat mobil van warna putih yang menghampiri seorang anak perempuan diduga Nurin karena ciri-cirinya sama kayak yang disebutin orang tuanya. Kemudian sekelompok pria dari mobil itu menarik Nurin dan memasukkannya secara paksa ke dalam van. Dan katanya anak tersebut sempat teriak bilang gak mau. Namun dalam sekejap pas anak itu udah masuk ke dalam, mobilnya langsung tancap gas pergi dari lokasi tersebut. Hingga pada 17 September 2007, hampir sebulan setelah Nurin dinyatakan hilang, pukul setengah 9 pagi kira-kira ya, seorang pemilik toko yang berada di Jalan PJS 1 Taman Petaling Utama Petaling Jaya bernama Chen Yan Feng mendapati ada sebuah tas gym warna biru dan hitam di depan tokonya. Saat itu Cheng mengira tas itu adalah milik manajernya Jack Yo Huat Lip yang kebetulan baru pulang dari Singapura. Karena tas itu masih terlihat sangat bagus dan baru. Jadi ya dikira barang bawaannya. Udah tuh. Sekitar 30 menit kemudian, datanglah sang manajer Jack
Cheng pun langsung ngasih tahu kalau tadi tas Jimnya ada di depan toko. Dikasihin tuh kan tasnya. Tapi saat Jack melihat, dia mengklaim bahwa tas itu bukanlah miliknya. Dan dia nggak ngerasa bawa ataupun nyuruh orang buat naruh barangnya di depan toko. Mereka yang bingung dan penasaran, lah terus tasnya siapa? Akhirnya membuka tas Jim tersebut. Ketika dibuka, kedua pria itu sangat terkejut karena hal pertama yang mereka lihat adalah sepasang kaki. Dan selanjutnya setelah tasnya udah dibuka full, mereka mendapati jenazah gadis kecil di dalam tas tanpa busana. Mereka yang shock kemudian langsung menghubungi polisi. Dan tak lama, mayat tersebut langsung dibawa ke rumah sakit Kuala Lumpur untuk diotopsi. 3 hari berselang setelah tes DNA dilakukan, Kepala Polisi Petaling Jaya Arjunaidi Muhammad menyatakan bahwa jasad tersebut adalah Nurin Jazlin. Dan melihat dari keadaan tubuh jenazah yang masih baru, diperkirakan dia meninggal sehari sebelum ditemukan di dalam tas. Awalnya orang tua Nurin gak bisa percaya bahwa tubuh itu adalah putrinya. Karena ciri-ciri fisiknya yang udah jauh berubah. Tubuhnya ini jadi kurus dan terlihat banyak luka lebam. Juga menurut mereka, giginya nggak sama kayak gigi anaknya. Mereka nganggep bahwa jenazah itu bukanlah Nurin dan meyakini bahwa Nurin masih hidup. Sampai akhirnya beberapa hari berselang, keluarga tersebut akhirnya bisa menerima bahwa jasad tersebut benar merupakan jasad anak mereka. Ya gimana pun juga udah dites DNA dan sama kan? Dari hasil otopsi tubuh korban, pihak berwenang mengatakan bahwa Nurin adalah korban pelecehan dan pembunuhan. Diduga saat disekap oleh penculik selama kurang lebih sebulan, dia telah mendapat berbagai siksaan. Makanya kenapa badannya ini jadi kurus dan fisiknya udah berubah dari Nurin yang sebelumnya. Mereka menambahkan bahwa salah satu penyebab kematiannya karena adanya infeksi bakteri dari mentimun dan terong yang berada di alat vital gadis tersebut. Fakta tentang tragedi penyiksaan brutal dan berujung merenggut nyawa korban di tangan pelaku yang diduga merupakan pembunuh psikopat memicu kemarahan di seluruh negeri. Media Malaysia, mulai dari televisi hingga blog internet, dipenuhi dengan amarah dan ketidakpercayaan netizen sebagai reaksi kasus ini. Tragedi ini pun dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan di Malaysia selama bertahun-tahun. Almarhum Nurin kemudian dimakamkan pada 21 September 2007 di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota, Setapak, Kuala Lumpur. Sebuah tim khusus kemudian dibentuk untuk menangani kasus ini dan dipimpin oleh Direktur Federal CID Christopher Suki di hari yang sama saat jenazah dikebumikan. Tim tersebut menangani kasus ini dengan sangat serius dan memiliki strategi khusus serta sistem jaringan milik mereka sendiri untuk menangkap pelaku. Meskipun demikian, sang direktur mengatakan bahwa ada kemungkinan tersangka telah melarikan diri dari Lembah Klang, meliputi Kuala Lumpur dan termasuk kota-kota yang berdekatan dengan Selangor, karena berita yang sudah sangat heboh. Di lain sisi, pada 24 September, orang tua Nurin beresiko dituntut karena dianggap lalai, ya karena membiarkan anaknya pergi sendiri malam-malam, seperti yang diungkapkan salah satu menteri yang menjabat kala itu, Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz. Namun hal ini ditentang oleh Wakil Ketua Yayasan MCPF atau Malaysian Crime Prevention Foundation, yaitu Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, karena merasa kasihan kalau sampai mereka dituntut setelah semua yang mereka alami. Bayangin aja, lagi berduka, shock, terus dituntut akibat kelalaian. Meskipun bisa dibilang emang lalai gak sih? Ngebiarin anak kecil keluar malam sendirian. Sebaliknya, Tan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan saling bekerja sama antara masyarakat dan polisi untuk menangkap pelaku. Dia nyaranin fokus aja ke tujuan buat nyelesain kasus ini. 4 hari kemudian,
Agen federal menyerbu sebuah toko di bagian 7 Shah Alam, di mana mereka menangkap 4 pria dan seorang wanita, masing-masing berusia antara 27 hingga 35 tahun, yang diduga terlibat kejahatan ini. Namun setelah diselidiki lebih jauh, wanita itu tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Nuril. Dia pun dibebaskan setelah ditanyai, sementara keempat pria tadi ditahan dulu selama 7 hari, sebelum akhirnya juga dibebaskan karena kurangnya bukti. Terduga pelaku selanjutnya ditangkap pada 2 Oktober, yaitu seorang wanita berkebangsaan Indonesia bernama Fitriani di sebuah kios di Nilai Negeri 9. Sewaktu pemeriksaan, dia ini mencoba menelan sebuah kartu SIM. Polisi mencurigai bahwa kartu tersebut berisi pesan-pesan barang bukti tentang kasus Nuril. Karena sebelumnya, wanita ini sempat membuat pesan yang diketahui polisi, intinya mengatakan bahwa Nuril berada dalam penjagaannya. Namun ternyata dugaan mereka salah. Ia memang benar Fitriani mengirim pesan, tapi cuman kayak troll message gitu, pesan abal-abal, yang menurut pengakuannya sengaja dia lakukan karena merasa sakit hati dengan salah satu oknum polisi. Ini kok malah ngelawak mbaknya. Kemudian wanita tersebut dibebaskan setelah dipenjara selama beberapa bulan karena ternyata dia memiliki beberapa dokumen palsu dan tidak memiliki paspor untuk masuk ke Malaysia. Jadi dia tinggal di sana ilegal. Kantor kerajaan dan beberapa masyarakat menawarkan imbalan bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait pelaku kejahatan. Seperti Tri Sri Robert Pong melalui Yayasan Penanggulangan Kriminal Malaysia yang menawarkan imbalan senilai Rp5.000 atau sekitar 14 juta rupiah. Kemudian ada MCA atau Malaysian Chinese Association sebanyak 28 juta rupiah dan beberapa warga lain senilai 14 juta rupiah. Penyelidikan terus berlanjut ketika pada 11 Oktober, polisi akhirnya merilis video rekaman CCTV yang terpasang di salah satu depan toko di Petaling Jaya. Rekaman itu diambil pada 16 September sekitar pukul 2 sore, sehari sebelum tas gym ditemukan oleh pemilik toko tadi. Dan rekaman ini sempat dikirim ke laboratorium forensik FBI Washington, Amerika, guna meningkatkan kejernihan rekaman yang buram. Dalam rekaman CCTV, terlihat ada seorang laki-laki yang membawa motor berhenti di pertokoan Petaling Jaya. Sesekali dia menelpon terus mondar-mandir, pokoknya gerak-geriknya mencurigakan. BTW polisi sempat membuat sketsa terduga pelaku. Namun sayangnya, mereka masih tidak mampu mengungkap siapa tersangkanya. Kasus ini pun seakan-akan menemui kebuntuan. Bertahun-tahun tragedi tersebut terjadi, namun para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Hingga pada tahun 2018, ayah almarhum Nuril meminta polisi membuka kembali kasus tentang kematian putrinya dan mengusutnya menggunakan teknologi terkini. Sayangnya, pengaduan sang ayah seperti tak didengar karena kasusnya belum kunjung dibuka kembali. Kejadian ini membuat banyak spekulasi yang beredar di masyarakat tentang motif yang melatar belakangi. Namun sayangnya, tak ada bukti yang kuat untuk memvalidasi spekulasi tersebut. Jadi selama bertahun-tahun itu, polisi belum juga bisa menangkap pelakunya. Entah karena kurang bukti atau pelaku yang pinter banget sembunyi. Apakah Nuril Jaslin merupakan korban dari sekelompok penjahat yang menargetkan anak-anak? Atau sebelumnya mereka telah mengincarnya karena motif tertentu? Hingga saat ini, kasus siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Nuril Jaslin masih belum terpecahkan. Jadi itu tadi peristiwa yang hingga kini masih buntu. Meskipun telah berlalu selama lebih dari 1 dekade ya, tapi belum juga terungkap siapa saja yang bertanggung jawab. Menurutku yang aneh tuh, kan ada saksi yang bilang kalau dia ngelihat Nuril diangkut paksa masuk ke dalam mobil. Anak tersebut juga teriak-teriak. Tapi kenapa orangnya diem aja? Atau mungkin kalau misal keburu mobilnya kabur tuh, kan seenggaknya bisa bilang ke tetangga atau lapor polisi gitu. Tapi ini dia baru ceritanya pas ditanyain.
Well, yang jelas, insya Allah Nurin sekarang sudah beristirahat dengan tenang ya. Kita doakan saja kasus ini akan cepat mendapatkan titik terang. Karena banyak loh kasus kejahatan yang baru terungkap pelakunya setelah bertahun-tahun berselang. Jadi diharapkan suatu saat tragedi ini akan terbongkar sampai tuntas. Dan pelaku bisa menerima hukuman yang setimpal. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira gadis tersebut diculik dan meninggal atas motif apa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.